gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang tumor ganas mame atau kanker payudara. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ajar Ilmu Bedah R. Samsu Hidayat Wim De Jong, edisi kedua. Tumor ganas mame insidensinya sekitar 28% pada wanita kulit putih dan 25% pada wanita kulit hitam. Biasa ditemukan pada usia 45-66 tahun. Untuk etiologi dan faktor risiko seperti keluarga, usia, hormon, diet, virus, dan sinar ionisasi. Untuk gambaran klinisnya, pada tanda dini, yang pertama akan ditemukan benjolan tunggal tanpa nyeri yang agak keras dengan batas kurang jelas. Yang kedua, kelainan mamografi tanpa kelainan pada palpasi. Pada tanda lama, akan ditemukan retraksi kulit ataupun retraksi areola, inversi puting, kelenjar aksila dapat diraba, terjadi pengerutan dan pembesaran payudara, terjadi kemerahan, ödem kulit, dan fiksasi pada kulit ataupun dinding toraks. Pada tanda akhir akan ditemukan tukak atau ulkus, kelenjar supraklavikular dapat diraba, terjadinya ödem lengan, dan terjadi metastasis ke tulang, paru, hati, otak, pleura, dan lainnya. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan seperti mamografi, USG, sitologi, dan histologi. Pada mamografi akan ditemukan tanda mikrokalsifikasi. Bila secara klinis curiga tumor tetapi mamografi normal, maka perlu pemeriksaan biopsi. Bila mamografi curiga tumor tetapi secara klinis tidak terdapat tumor, maka diperlukan pemeriksaan fungsi atau biopsi pada foto tersebut. Indikasi mamografi yang pertama untuk mengevaluasi benjolan yang diragukan atau perubahan samar di payudara. Yang kedua, mame kontralateral jika pernah ada kanker payudara. Yang ketiga, mencari kanker primer yang jika ada metastasis sedangkan sumbernya tidak diketahui. Yang keempat, penapisan kanker mame pada risiko tinggi. Yang kelima, penapisan sebelum tindak bedah plastik ataupun kosmetik. Untuk terapinya dapat dilakukan bedah kuratif, bedah konservatif, radioterapi, kemoterapi, dan terapi hormonal. Yang pertama adalah bedah kuratif, yang biasa dilakukan adalah mastektomi radikal, yaitu jika tumor terbatas pada payudara, tidak ada infiltrasi ke dinding dada dan kulit mame, atau infiltrasi dari kelenjar limfe ke struktur sekitar. Bedah radikal Halsted, yaitu pengangkatan payudara dengan sebagian besar kulitnya, musculus pectoralis mayor dan musculus pectoralis minor, serta semua kelenjar aksila sekaligus. Bedah radikal yang dimodifikasi Pate, musculus pectoralis mayor dan minor dipertahankan jika tumor terbebas dari otot tersebut. Untuk bedah konservatif, yaitu eksisi tumor luas ditambah diseksi kelenjar aksila dan radioterapi pada sisa payudara tersebut. Bila dilakukan pengangkatan tumor, maka pikirkan untuk rekonstruksi mame dengan implantasi prostesis atau cangkok flok muskulokutan. Untuk radioterapi sebagai terapi kuratif dengan mempertahankan mame dan sebagai terapi tambahan atau terapi paliatif. Biasanya seluruh payudara dan kelenjar aksila serta supraklavikular diradiasi. Untuk kemoterapi, yaitu terapi sistemik bila ada penyebaran sistemik dan sebagai terapi adjuvan. Kemoterapi adjuvan kepada pasien yang pada pemeriksaan histopatologi pasca bedah mastektomi ditemukan metastasis di sebuah atau beberapa kelenjar. Obat yang diberikan adalah kombinasi siklofosfamid, metotrexat, dan limaflouracil yang disingkat CMF selama 6 bulan pada perempuan usia pramenopause. Untuk yang pasca menopause, maka dapat diberikan pil antiestrogen. Kemoterapi paliatif kepada yang menderita metastasis sistemik. Obat yang diberikan adalah kombinasi CMF atau kombinasi vinkristin dan adriamycin atau kombinasi limaflouracil, adriamycin, dan siklofosfamid. Untuk terapi hormonal, bila penyakit menjadi sistemik akibat metastasis jauh, biasa diberikan secara paliatif sebelum kemoterapi. Dapat dilakukan pada penderita pramenopause dengan cara ovarektomi bilateral atau dengan pemberian antiestrogen seperti tamoxifen atau aminoglutetimid. Sebagai adjuvan kepada pasien pasca menopause yang uji reseptor estrogennya positif dan pada pemeriksaan histopatologi ditemukan kelenjar aksila yang berisi metastasis. Obat yang diberikan adalah antiestrogen tamoxifen. Untuk pencegahannya, yang pertama dapat dilakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri pada wanita sebulan sekali pada hari ke-8 menstruasi, yaitu dari tengah payudara dari medial ke arah lateral secara sentrifugal, kemudian balik dari lateral secara sentrifugal ke arah medial, bergantian pada payudara kiri dan payudara kanan.
Yang kedua dapat dilakukan mamografi, dan yang ketiga dapat dilakukan mastektomi bilateral preventif, yaitu pada orang sehat di keluarga risiko tinggi dan mengidap BRCA1, BRCA2, dan CHEK. Itu bahasan kita tentang tumor ganas mame atau kanker payudara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.